Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Seni Rupa Universitas Negeri Makassar semester 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Filsafat dengan tema pemikiran kritis, membuat penjelasan untuk membantu siswa dapat menganalisis suatu bentuk visual. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah pengertian, kemudian yang kedua prinsip-prinsip, dan yang ketiga adalah langkah-langkah dalam menganalisis karya. Pengenalan analisis visual. Analisis visual adalah proses memahami dan mengevaluasi elemen-elemen dalam suatu gambar, grafik atau karya seni. Dengan menganalisis bentuk visual, siswa dapat mengembangkan kemampuan kritis dan interpretatif yang penting dalam berbagai konteks, baik akademis maupun kehidupan sehari-hari. Dalam konteks analisis formal, kerangka sistematis untuk mengurai komponen-komponen visual. Dalam karya seni, siswa belajar untuk menganalisis bagaimana elemen-elemen dasar seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur diorganisir untuk menciptakan komposisi yang efektif. Mereka juga mempelajari prinsip-prinsip desain seperti keseimbangan, ritme, proporsional, dan kesatuan, serta bagaimana prinsip-prinsip ini berkontribusi pada keseluruhan dampak visual karya seni. Selanjutnya, kita masuk kepada prinsip-prinsip analisis dan evaluasi karya seni dalam teori estetika. Di sini ada 3 poin penting yang harus dipahami. Yang pertama adalah kemampuan untuk menginterpretasikan makna. Kemudian yang kedua, mengevaluasi efektivitas teknik artistik. Dan yang ketiga adalah mempertimbangkan konteks penciptaan karya. Kemudian selanjutnya, evaluasi teknik artistik merupakan komponen paling penting dalam analisis estetika. Siswa belajar untuk menampilkan bagaimana seniman menggunakan berbagai media dan teknik untuk mencapai efek visual tertentu. Ada 2 garis besar yang saya tampakkan di sini. Yang pertama adalah ini mencakup pemahaman tentang karakteristik material. Kemudian yang kedua, penguasaan teknik dan inovasi dalam penggunaan medium. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada bagaimana pilihan teknik berkontribusi pada komunikasi ide dan emosi dalam karya seni. Interpretasi makna dalam karya seni. Teori estetika membantu siswa untuk kemudian mengembangkan kemampuan untuk membaca simbol dan metafora visual. Di sini ada 2 garis besar yang saya akan sampaikan. Yang pertama, memahami narasi yang terkandung dalam karya dan mengeksplorasi berbagai lapisan makna. Kemudian poin yang kedua, mereka belajar bahwa interpretasi seni tidak selalu bersifat literal dan sebuah karya dapat memiliki multiple readings tergantung poin perspektif dan konteks yang digunakan.
Dalam analisis estetika, konsep penciptaan karya seni, siswa belajar untuk mempertimbangkan faktor-faktor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah historis, kemudian sosial, politik, dan bahkan kultural yang mempengaruhi penciptaan karya. Pemahaman konseptual ini memperkaya interpretasi dan evaluasi karya seni siswa. Dalam proses evaluasi, teori estetika mendorong pengembangan kriteria penilaian yang objektif dan terukur. Ada 3 garis besar di sini yang saya dapatkan. Yang pertama adalah siswa belajar untuk mengevaluasi karya seni tidak hanya berdasarkan preferensi pribadinya, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti originalitas, koherensi visual, kedalaman konseptual, dan relevansi konseptual. Kemudian mereka juga mengembangkan kemampuan untuk memberikan penilaian yang well-reasoned dan didukung oleh analisis yang mendalam. Kita masuk pada tujuan akhir daripada evaluasi atau analisis karya. Tujuan akhir analisis dan evaluasi karya ini melalui teori estetika berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang peran seni dalam masyarakat. Siswa dapat menganalisis berbagai karya seni, merespon dan mempengaruhi perubahan sosial, mengekspresikan identitas kultural, dan berkontribusi pada diskursus kontemporer. Pemahaman ini memperkaya apresiasi mereka terhadap kompleksitas dan signifikansi praktik artistik dalam konteks yang lebih luas. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah dalam menganalisis bentuk visual secara sederhana. Mari kita lihat contoh analisis bentuk visual dengan menggunakan gambar poster, film. Di bagian 1 adalah deskripsi. Ada 3 titik poinnya. Yang pertama ada elemen utama. Poster menampilkan seorang pahlawan super dengan kostum berwarna merah. Kemudian detail visual. Penjelasannya adalah warna dominan merah dan biru. Garis-garis tegas menciptakan kesan dinamis. Kemudian teksnya. Judul film ditulis besar di bagian atau dengan tagline menarik di bawahnya atau di atasnya. Kemudian poin kedua adalah konteks. Di dalam konteks ini ada namanya latar belakang dan audiens. Latar belakang poster dibuat oleh studio film terkenal untuk kemudian menarik perhatian penonton menjelang rilis film. Kemudian audiens atau targetnya. Di sini penjelasannya adalah ditujukan untuk penggemar film superhero dari segala usia. Yang ketiga, analisis makna. Penjelasannya adalah menggambarkan keberanian dan perjuangan pahlawan melawan kejahatan. Kemudian poin keduanya, emosi dan reaksi, menimbulkan rasa semangat dan ingin tahu tentang cerita film. Kemudian yang keempat, teknik dan gaya. Gaya artistik menggunakan ilustrasi digital modern yang menarik bagi generasi muda. Kemudian komposisinya, pahlawan super berada di tengah, poster dengan latar belakang kota yang hancur menciptakan fokus pada karakter utama. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, siswa dapat lebih memahami dan menganalisis bentuk visual secara mendalam. Kemampuan ini tidak hanya bermanfaat dalam studi seni, tetapi juga dapat memahami
media dalam memahami media lainnya seperti iklan, film, dan bahkan berita. Saya rasa itulah presentasi saya terkait dengan materi membantu siswa dalam memahami menganalisis visual. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.